Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan materi kami mengenai etika. Etika disebut juga dengan filsafat moral, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia diatur atau ditentukan oleh bermacam norma. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Selanjutnya, Kode Etik Psikologi. Pasal 3, Majelis Psikologi Indonesia. Yang pertama, Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. 2. Penyelesaian masalah penyelenggaraan Kode Etik Psikologi Indonesia oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dan berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri. Ketiga, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi telah melakukan layanan psikologi sesuai prosedur yang diatur dalam kode etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti yang diatur dalam kode etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris, wajib mendapat kode etik psikologi Indonesia perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia. 4. Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah rapat yang dimaksud untuk itu. Pasal 4, penyalahgunaan di bidang psikologi. Yang pertama, setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, pelanggaran Kode Etik Psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog, atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang keempat, penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Pasal 5, penyelesaian isu etika. Apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau peraturan lainnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode.
Etik akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Kemudian, apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog dan ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan-tuntutan hukum, peraturan, atau otoritas hukum lainnya yang berlaku. Ayat kedua, apabila tuntutan organisasi di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik, dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik. Ayat ketiga, pelanggaran terhadap kode etik profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti berkat ditujukannya kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail diatur dalam mekanisme tersendiri. Selanjutnya yaitu pasal 6, diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang masuk akal. Kasus pelanggarannya seperti kasus kopi sianida, di mana salah satu saksi ahli hukum di bidang psikologi dengan sengaja dan sadar membeberkan hasil data di muka umum persidangan, dengan menyimpulkan bahwa terdakwa Jessica mengidap kelainan amorus narsisis. Di sini psikolog melanggar pasal 26, pengungkapan keberhasilan data, dan seharusnya psikolog menyamarkan data seperti nama yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Atau meminta kepada hakim ataupun pengadilan untuk melakukan persidangan tertutup, sehingga data yang dipaparkan tidak menjadi konsumsi publik yang disiarkan di televisi sendiri. Karena ini sangat merugikan terdakwa yang di sini adalah Jessica, apalagi Antoni Ratih sebagai saksi ahli hukum bukan ahli saksi yang diminta oleh JPU, dan ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunteer, bukan atas permintaan dari pengadilan sendiri. Mungkin sekian hasil dari video kelompok 1 dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan pada kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And when we in the club, we'll take it down low. And when we in the bed, come on, beat it like a drum, dum dum. Pop it like a rum, pum. I'ma beat it like a drum, dum dum. I did it dum dum, I did it dum dum. चुप के पता जेरी अड्डियां पैजियां तू कट के बखा